Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 9. Nanti jemaat yang dikasih Tuhan boleh sempatkan membaca secara lengkap tentang pasal 9 ini sebagai penguat ataupun sebagai wawasan yang lebih luas untuk kita memahami kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam kebenaran firman Tuhan yang kita akan renungkan, saya akan mengutip 2 nats untuk kita, untuk meneguhkan kita tentang pemberitaan Injil dan sekaligus menahan daging. Kenapa? Hari ini melalui teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus, ia meneguhkan kita bahwa dalam ayatnya yang ke-16 ia menuliskan, "Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Dari sini kita melihat bagaimana roh yang dibawa oleh Rasul Paulus ketika ia memberitakan Injil bukan untuk kemegahan dirinya, tetapi justru itu sebuah keharusan dalam arti tanggung jawab yang benar-benar melekat dalam dirinya, tidak terpisahkan, sehingga justru celakalah dia ketika ia tidak memberitakan Injil. Konteks bacaan kita hari ini konteks di mana Rasul Paulus melakukan pembelaan dirinya ketika ia memilih untuk tidak menerima bayaran ataupun upah sebagai seorang rasul. Kenapa? Karena Rasul Paulus punya spirit ataupun semangat bahwa baginya ketika ia memberitakan Injil, ia melihat jemaat bertumbuh, berbuah, dan berkembang, itu menjadi sebuah kebahagiaan. Kalau saya bilang sebagai upah yang justru yang melebihi dari yang digambarkan oleh konteks saat itu sebagai bayaran untuk seorang rasul. Dan ia memilih itu dan jemaat mau menghargai pilihannya, itu juga sebuah upah yang luar biasa bagi dia bahwa ia memperoleh kebebasan untuk memilih apa yang menjadi pilihan hidupnya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat teladan dari Rasul Paulus bahwa ia benar-benar menghayati pemberitaan Injil dalam dirinya. Dan ini meneguhkan kita setiap orang pengikut Kristus, bahkan saya secara pribadi yang juga sebentar lagi dalam konteks kita bergereja akan memperoleh sebuah, eee, momen khusus ataupun penahbisan yang menurut saya, apa yang menjadi bacaan firman hari ini meneguhkan bahwa menjadi seorang pendeta ataupun kita yang menjadi majelis, pengurus, bahkan jemaat sekalipun, memberitakan Injil itu sebuah kemestian dalam diri kita, sebuah kewajiban yang justru kita celaka jika tidak melakukannya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dan kita diteguhkan ketika melakukan itu bukan alasan untuk kita memegahkan diri ataupun sombong. Karena justru ketika kita memegahkan diri dan sombong, di sana sebenarnya kita tidak sedang memuliakan Tuhan yang menjadi sumber ataupun berita Injil itu sendiri. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, firman hari ini meneguhkan kita bahwa kita diberikan Tuhan kesempatan lewat hidup kita memberitakan Injil dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan dimanapun kita berada. Dan itu menjadi sebuah kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, jemaat yang dikasih Tuhan melalui Korintus pasal 9 ini, kita diingatkan kembali oleh Rasul Paulus bahwa ia dalam nats ayat yang terakhir, ia berkata, "Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ini pun meneguhkan kita bahwa ketika kita memberitakan Injil, di sana kita diminta juga untuk menguasai tubuh kita, seluruh hidup kita.
agar dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita hanya tuntunan Roh Kudus yang kita lakukan, hanya kehendak Tuhan yang kita bicarakan, dan hanya sukacita, damai sejahtera yang terus kita suarakan, kasih dalam tindakan, pikiran, perbuatan kita. Supaya ketika kita memberitakan Injil, kita tidak ditolak dalam arti menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu terkasih, teman-teman pemuda dan setiap pendengar renungan hari ini, mari saling mengingatkan, saling meneguhkan dan mendoakan dalam menghayati hidup kita yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mewartakan kabar baik dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat cinta kasih-Mu, buat anugerah-Mu atas hidup kami sehingga setiap kami dengan segala status sosial, ekonomi, jabatan, apapun yang kami miliki saat ini Tuhan, itu Tuhan pakai agar kami memberitakan Injil, sukacita, kedamaian yang datang dari-Mu Tuhan, sehingga ketika kami melakukannya, kami merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan, bukan sekedar bayaran secara materi, tetapi ada kebahagiaan-kebahagiaan ketika melihat ada pertumbuhan, ada buah-buah yang nyata di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, terutama dalam persekutuan, gereja, masyarakat, dimanapun kami berada. Tuntun kami Tuhan agar kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, juga menghayati bahwa memberitakan Injil itu bukan sekedar berbicara, tetapi kami pun mau segenap hati, akal budi, dan jiwa kami mengontrol tubuh dan seluruh diri kami agar setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah setiap kami di sepanjang hari ini agar kami dapat melakukan segala sesuatunya untuk menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.